Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Kembali lagi di pembelajaran sosiologi bersama Umi Okta. Persiapkan catatan kecil kamu untuk mencatat hal-hal penting yang akan Umi sampaikan. Materi kita hari ini anak-anak Umi adalah kelompok sosial di masyarakat. Ada dua kata kunci yang harus kita pahami. Yang pertama kelompok, yang kedua adalah sosial. Kelompok adalah sekumpulan individu yang terdiri lebih dari dua orang. Nah, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Artinya, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Nah, berarti kita sudah masuk ke dalam kelompok. Yang kedua, kata kunci kedua yaitu sosial. Sosial adalah kehidupan bermasyarakat, seperti halnya hubungan sosial, interaksi, realitas sosial, dan lain sebagainya. Di sini, Umi menjelaskan dua tokoh yang memaparkan pengertian dari kelompok sosial. Yang pertama yaitu Robert Somerton, di mana dia menyatakan bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi berdasarkan pola yang sama. Sedangkan tokoh yang kedua yaitu Sujono Sukanto, tokoh dari Indonesia, dia menyatakan bahwa kelompok sosial adalah kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Nah, kalau sudah seperti itu, coba kita simpulkan apa sih itu kelompok sosial? Oke anak-anak Umi, di sini kita bisa simpulkan bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang memiliki kesadaran yang sama tentang keanggotaannya dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Selanjutnya yaitu 3 syarat dari kelompok sosial. Yang pertama, memiliki pola interaksi yang sama satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota dari kelompok tersebut. Kita ambil contoh misalnya yaitu SMA IT Jabal Nur. Kamu mengakui diri kamu sebagai siswa dari SMA IT Jabal Nur. Yang ketiga yaitu pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota dari kelompok tersebut. Artinya, kamu diakui sebagai siswa SMA IT Jabal Nur. Misalnya, namamu itu sudah terdaftar di SMA IT Jabal Nur, sudah ada di Dapodik, berarti kamu diakui sebagai anggota dari kelompok sosial yaitu SMA IT Jabal Nur. Nah, itu adalah 3 syarat kelompok sosial. Selanjutnya, ada 4 ciri dari kelompok sosial. Yang pertama yaitu kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata yang dapat dikenal dan dapat juga dibedakan. Artinya, kelompok sosial itu harus ada identitas diri, memiliki ciri khas dan juga tanda pengenal. Kalau dari SMA IT Jabal Nur, kita punya yang namanya logo dari SMA IT Jabal Nur. Yang kedua, setiap kelompok sosial harus merasa memiliki tujuan yang sama antar anggota. Nah, itu bisa kita lihat dari mana? Visi dan misi. Di SMA IT Jabal Nur kita memiliki visi, misi. Selanjutnya yang ketiga yaitu setiap kelompok sosial harus memiliki struktur sosial, harus ada kepemimpinan. Kalau di SMA IT Jabal Nur kita ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, bidang kurikulum, ada tata usaha, ada guru, ada siswa. Nah, selanjutnya yang keempat. Yang keempat yaitu setiap kelompok sosial memiliki norma dan nilai yang berlaku untuk setiap anggotanya. Di SMA IT Jabal Nur kita memiliki yang namanya peraturan, tata tertib yang wajib kita patuhi. Dan ketika kita melanggar kita mendapatkan sanksi. Nah, itu adalah 4 ciri dari kelompok sosial. Oke anak-anak Umi, cukup sekian materi kita mengenai kelompok sosial di dalam masyarakat. Umi harapkan kamu menjadi lebih paham dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.